Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke pembelajaran akidah al-haq di bab 5. Sekarang kita akan mempelajari tentang tawakal. Ayo, siapa yang tahu arti dari tawakal? Ya, tawakal adalah berserah diri. Ya, berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam materinya, tawakal itu artinya menyandarkan hati dengan segala urusan hidup sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak bisa terlepas dari segala permasalahan, dari segala ujian atau cobaan. Nah, oleh karena itu manusia itu dituntut untuk bertawakal, untuk berserah diri, memasrahkan diri hanya kepada Allah gitu ya. Seluruh jiwa dan raganya itu diserahkan kepada Allah gitu. Tawakal bukan berarti kita hanya berpasrah saja, bukan ya. Tapi kita pasrah dengan keadaan, tapi tetap harus diiringi dengan usaha-usaha. Jangan cuma hanya pasrah saja tapi tidak ada usaha untuk kita keluar dari masalah atau ujian tersebut gitu ya. Nah, kita itu harus bersikap tawakal ketika usaha-usaha yang sudah kita lakukan untuk menemukan jalan keluarnya itu kita lakukan sudah maksimal. Akhirnya kita pun harus bertawakal. Tapi jangan sampai kita berputus asa ya. Jangan sampai kita berputus asa, merasa pesimis gitu. Tapi tetap kita harus ikhtiar, kita harus tetap berdoa dan berserah diri kepada Allah. Karena kenapa? Karena yang menentukan seseorang itu mendapatkan rezeki atau tidaknya itu hanya Allah. Nah, sekuat apapun misalkan dia bekerja, jika Allah memang belum mau gitu ya, belum mau memberikan rizki untuk seseorang tersebut, maka belum. Tapi Allah melihat lagi karena kerjanya sungguh-sungguh, ikhlas, tanpa pamrih gitu ya, dan benar-benar ingin mencari rezeki yang halal, maka Allah limpahkan rizkinya untuk seseorang tersebut, begitu ya. Nah, adapun keadaan-keadaan yang dituntut biasanya kita itu untuk bertawakal kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah. Misalkan yang pertama kita dalam keadaan dililit hutang gitu ya, dililit hutang. Kita bukan berarti kita ya udahlah aku bertawakal saja, aku hanya berpasrah diri, hanya berserah diri aja sama Allah, bukan berarti seperti itu. Maksud di sini tawakal itu ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, tapi belum menemukan jalan keluarnya. Nah, kita pun selain usaha, berdoa, kita pun harus bertawakal. Kita berserah diri, kita terima apa yang menjadi jalan hidup kita, tapi tetap harus diiringi dengan usaha-usaha dan doa. Yang kedua, jika kita terkena musibah ya, selain berdoa kita pun harus bertawakal. Jangan merasa ya Allah selalu mengujiku dengan keadaan seperti ini, dikenakan musibah terus menerus untukku misalnya gitu. Bukan berarti Allah tidak sayang, justru itu adalah ungkapan rasa sayang Allah kepada hambanya, supaya apa? Hambanya selalu mengingat Allah gitu ya. Yang ketiga, menghadapi bahaya. Yang keempat, menghadapi kesulitan hidup gitu ya. Yang kelima, terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan ya. Yang keenam, menerima cobaan dari Allah, yaitu tadi apapun keadaannya yang kita terima dari Allah itu semuanya bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Hanya saja Allah sedang menguji batas kesabaran kita sampai di mana, rasa syukur kita seperti apa kepada Allah. Makanya ketika kita sehat, kita nikmati sehat kita gitu ya. Jangan sampai kita sia-siakan nikmat sehat. Ketika kita ada rezeki, jangan lupa kita bersedekah, jangan lupa kita bersyukur. Berapapun rezeki yang kita punya, kita miliki, kita bersyukur. Jangan sampai kita iri
gitu ya terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Justru kita itu harus semangat, orang lain saja bisa, masa kita tidak? Seperti itu ya. Nah, keuntungannya apa saja sih jika kita memiliki sikap tawakal kepada Allah? Yang pertama, apapun yang dikerjakannya itu selalu disertai dengan rasa ikhlas gitu ya. Niatnya itu ikhlas hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Yang kedua, mempunyai etos kerja yang tinggi gitu. Yang ketiga, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung dan memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita meminta, kita memohon sesuatu, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Walaupun pertolongan tersebut tidak langsung diberikan oleh Allah misalnya, tapi kita tidak henti-hentinya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Yang keempat, sabar dan pantang menyerah. Nah, itu ketika kita diuji, di situ kita diuji kesabaran kita, diuji kesyukuran kita seperti apa, apakah kita menyerah, tidak gitu ya. Makanya kita harus memiliki sikap tawakal. Ketika kita sudah usaha, kita sudah berdoa, saatnya kita untuk berserah diri kepada Allah. Yang kelima, tidak emosional, tidak panik dan tidak tergesa-gesa. Jadi segala sesuatu apapun yang diterima dalam hidup kita dijalani dengan ikhlas, dengan lapang dada gitu ya. Tidak semata-mata langsung emosi. Ketika ada sesuatu hal yang tidak enak di hati misalnya, langsung emosi, langsung marah-marah, langsung panik gitu ya, langsung terburu-buru, seolah-olah dia sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit, padahal belum tentu gitu ya. Yang keenam, tidak putus asa jika mengalami kegagalan ya. Kegagalan itu kan adalah kunci kesuksesan. Semakin gagal orang semakin berusaha, tapi jangan sampai kita berputus asa gitu ya. Yang selanjutnya, selalu mencari solusi atau jalan keluar jika menghadapi masalah, yaitu masalah atau ujian itu dicari jalan keluarnya, bukan dicari tahu siapa yang salahnya dari mana sih, bukan gitu, tapi jalan keluarnya. Untuk keluar dari masalah tersebut atau ujian tersebut kita harus melakukan apa? Nah, itu dia ya. Nah, yang kedelapan, terhindar dari sifat sombong karena keberhasilan yang dicapai. Nah, itu tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur, tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu saja penyampaian hari ini tentang tawakal. Untuk selengkapnya kalian bisa baca di buku LKS-nya ya. Tetap semangat belajar di rumah, jangan keluyuran jauh-jauh gitu ya, tetap jaga kesehatan. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.